Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwat wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita, baik itu nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Baik itu nikmat dunia atau nikmat agama. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan, memberikan dan terus-menerus melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Karena itu patutlah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Rabb kita Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah melewati hadis ke-8 ya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Di sini kumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan ditambahkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dan disyarah oleh beliau dalam kitab beliau yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kita alhamdulillah sudah masuk hadis ke-9. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan penjelasan hadis yang ke-9 dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Naam. Eh, Sebelum kita mulai, jika ada yang ingin membaca kitab kami persilakan. Jika ada yang ingin membaca, dipersilakan. Hadis yang ke-9, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Tafadhal yang ingin membaca. Naam, silakan. Ada yang ingin membaca? Baik, gak ada yang mau baca, jamaah.
Afwan Ustadz, baca yang mana ya Ustadz? Hadisnya yang sudah ditampilkan itu. An Abi Nah, Naam. ini Ustadz. نحن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Barakallahu fikum. Naam. Hadis selanjutnya qala muallif rahimahullahu taala al-hadits tasi' berkata Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimallahu taala hadis yang ke-9 An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata Sami'tu Rasulullah ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu Apa-apa yang aku larang untuk kalian fajtanibuhu maka jauhilah oleh kalian wa ma amartukum bihi dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian fa'tu minhu mastata'tum maka hendaklah kalian amalkan atau lakukan semampu kalian fa innama ahlakal ladzina min qablikum karena telah binasa orang-orang sebelum kalian maksudnya ahli kitab mengapa mereka dibinasakan Allah kathratu masailihim karena mereka terlalu banyak bertanya wakhtilafum wakhtilafuhum ala anbiyaihim dan mereka senantiasa menyelisihi para nabi mereka menyelisihi perintah atau melakukan larangan-larangan Rawahul Bukhari wa Muslim hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim. Naam, dalam hadis ini ada hidayah, petunjuk atau sunnah dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah salah satu dari jawami'ul kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan atau sabda Nabi yang singkat, padat, sedikit kalimatnya tetapi mengandung makna yang sangat luas, yang sangat banyak, mengandung banyak hikmah dan petunjuk-petunjuk yang memiliki keberkahan bagi umatnya. Di dalam hadis ini juga ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan ubudiyah seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan dunia, menciptakan seisinya langit dan bumi dan menciptakan manusia dan jin
untuk diuji amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala allazi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, di mana kita menyaksikan ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup dan yang mati itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Untuk apa Allah menciptakan al-mauta wal hayata? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji, Allah memberikan ujian kepada kalian, ya, kepada kita semua, siapa yang terbaik, siapa yang paling baik amalannya di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, kalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan risalah tersebut. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai para rasul, sampaikanlah risalah yang telah Allah utus kepada kalian. Apabila kalian atau engkau tidak menyampaikan risalah tersebut, sungguh engkau tidak amanah. Dan Allah yang akan menjagamu dari manusia, dari gangguan manusia. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya mengutus para nabi dan rasulnya membawa risalah, membawa wahyu, membawa kalamullah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kami, kata Allah, yang telah menurunkan kepadamu Muhammad SAW Alkitab, wahyu tersebut dengan kebenaran, agar engkau menghukumi manusia atas apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, ilmu, agar engkau menghukumi manusia dengan risalah tersebut. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Maka hukumilah manusia, adililah manusia dengan hukum-hukum yang sudah Allah turunkan kepadamu, dengan syariat yang sudah Allah syariatkan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka atas kebenaran yang telah Allah turunkan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya menyuruh agar manusia mengikuti mereka, mentaati mereka dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun, dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dan siapa yang mentaati Rasul Allah, sungguh dia telah mentaati Allah. Man yuti'ir rasula faqad Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh hakikatnya dia telah mentaati Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan orang-orang yang mentaati Rasulnya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka adalah
orang-orang yang Allah akan memberikan nikmat kepada mereka. Dan mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat tersebut, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan merekalah sebaik-baik teman atau sahabat. Demikianlah karunia yang Allah berikan, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Maka hadis ini merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perintah Allah juga perintah para rasulnya. Apabila kalian penuhi panggilan tersebut, sungguh hakikat itu akan memberikan kehidupan yang sejati untuk kalian. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasul, yang panggilan-panggilan tersebut itu akan memberikan kehidupan untuk kalian. Naam, panggilan Allah dengan Al-Quran, panggilan Rasulnya dengan sunnahnya, itu akan menghidupkan hati. Dari hati yang baik, hati yang hidup, hati yang bercahaya, itu akan memberikan dampak yang baik pada perbaikan lisan, pada perbaikan tangan, pada perbaikan anggota badannya, juga pada seluruh amalannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iza solahal jasadu, ay soluhal jasadu, iza soluhal, iza soluhat, soluhal jasadu." Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik jasadnya. Wa idza fasadat ay fusidat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk segumpal daging tersebut, akan buruk juga jasadnya. Ala wahyal qalbu. Dan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah itu adalah hati. Karena itu perintah Allah, perintah Rasulnya itu pasti sesuatu yang akan memberikan manfaat, memberikan maslahat, dan memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani manusia dengan perintah-perintah yang memberatkan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani manusia dengan syariat kecuali apa-apa yang mereka sanggupi. Maka Allah tidak menyuruh kita untuk terbang ke atas langit. Allah juga tidak menyuruh kita untuk menyelam ke dalam lautan atau menceburkan diri kita ke dalam lahar gunung yang begitu panas atau membakar diri ke dalam kobaran api. Tidak. Karena perintah-perintah Allah adalah perintah-perintah yang sanggup dilakukan oleh manusia. Karena itu Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, sekuat tenaga kamu. Apabila kamu tidak mampu, maka ada uzur, ada rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakinnallaha yuridu ay yutimma ni'ma ay yutahhira qulubakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tidaklah Allah menginginkan kesulitan bagi kalian, tetapi Allah ingin mensucikan hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Dan sungguh itu semua agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadis ini menjelaskan kepada kita untuk tidak menyusah-nyusahkan diri kita, tidak memberikan mudarat dengan banyak bertanya, dengan bertanya-tanya, dengan perkara-perkara yang memberatkan, bahkan pertanyaan itu bisa membinasakan diri kita. Karena itu
Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah hadis yang panjang ya, yang asbabul wurudnya atau sebab turunnya hadis ini atau sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji bagi umat manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah telah mewajibkan bagi manusia untuk berhaji, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melakukannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh ibadah manusia, bahkan Allah tidak butuh kepada makhluknya semua yang ada di alam semesta ini. Dalam riwayat tersebut disebutkan, ya, qala Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala, hadal hadis bihadal lafz kharrajahu Muslim wahda wa fi riwayatin lahu dzukira sababu hadal hadis. Ya ini, beliau menyebutkan sebab diturunkan atau sebab adanya hadis ini. Ketika Allah mewajibkan haji kepada manusia, fa khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, Nabi pun berkhutbah di hadapan seluruh manusia. Faqala sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Maka Nabi pun bersabda, Ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Maka laksanakanlah oleh kalian ibadah haji. Mendengar kewajiban haji ini, maka para sahabat pun bersemangat ingin melakukannya. Para sahabat antusias ingin melaksanakannya karena mereka adalah manusia-manusia yang bersih hatinya, manusia-manusia yang paling semangat melakukan kebaikan, maka tidak ada kebaikan yang diperintahkan Allah, dicontohkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka yang paling terdepan, yang paling pertama untuk mengamalkannya. Maka ketika itu, faqala rajulun. Dalam riwayat lain, faqama rajulun. Berdirilah seseorang atau ingin bertanya. Dia bertanya dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendapatkan ilmu dan dalam rangka semangat ingin mengamalkannya dan dalam rangka ingin mengetahui bagaimana kewajibannya. Dia pun bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin setiap tahun? Karena ibadah haji itu dilakukan setiap tahun. Ibadah yang sudah Allah tentukan waktunya di setiap tahun. Allah berfirman, Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang diketahui. Yaitu yang disebut dengan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji. Yang para ulama bersepakat bulan tersebut dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Itulah bulan-bulan untuk melaksanakan haji dan inti pelaksanaannya itu dimulai dari hari Tarwiyah, ya, kemudian selanjutnya tanggal 9 di Arafah, kemudian di Mina tanggal 10-nya, kemudian setelah itu 11, 12, dan 13-nya pun tetap di Mina untuk melakukan mabit. Itulah bulan-bulan yang Allah wajibkan setiap tahun bagi setiap muslim. Maka seorang sahabat ini semangat ingin mengetahui apakah haji yang diperintahkan Allah ini harus dilakukan setiap tahun, ya, oleh kita atau bagaimana. Aqulu amin ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam. Mengapa? Karena Nabi tahu bahwa haji ini merupakan ibadah yang sangat berat. Haji ini merupakan ibadah yang tergabung di dalamnya ibadah hati.
ibadah fisik badan dan ibadah harta. Ya. Maka Nabi SAW diam. Lalu orang ini pun bertanya lagi dalam rangka semangat ingin melakukannya. Semangat ingin mengetahui perincian kewajibannya dan semangat ingin mengamalkannya. Dia pun bertanya hatta qalaha thalathan sampai 3 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun menegurnya. Dan ini juga bagian dari pengajaran Nabi kepada para sahabatnya dan ini juga merupakan contoh ya tauladan kepada umatnya. Nabi SAW pun mengatakan, "Lau qultu na'am." Kalau aku jawab pertanyaanmu itu benar, yaitu setiap tahun diwajibkan, dan sebagaimana kita tahu itu akan memberatkan, ya, itu akan menyusahkan kaum muslimin. Lawajabat, pasti akan jadi wajib setiap tahun, walam mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu. Naam, jangankan setiap tahun. Ya. Sekali seumur hidup saya kita nggak mampu. Apalagi di saat ini kita butuh fisik yang sehat. Kita butuh bekal uang yang banyak. Kemudian setelah itu tidak lantas fisik yang sehat, uang yang banyak bisa melaksanakannya. Kita butuh antrian izin, ya, tasrih, ya, perizinan untuk bisa melaksanakan haji tersebut. Sehingga sangat berat. Apabila dijawab iya, diwajibkan setiap tahun, pasti kaum muslimin tidak akan mampu. Dan akibatnya apa? Nabi SAW pun mengatakan, Zaruni ma taraktukum. Biarkan aku, atau jangan banyak bertanya. Biarkan syariat yang sudah aku wajibkan kepada kalian, atau yang sudah aku contohkan kepada kalian, laksanakan. Jangan banyak bertanya. Zaruni ma taraktukum. Fa inna mahalaka man kana qablakum. Karena kalau seandainya kalian terus bertanya dan akhirnya akan menyusahkan kalian sendiri, kalian akan binasa. Naam, apabila terus bertanya, Nabi didesak, kemudian diwajibkan setiap tahun, akhirnya kita nggak mampu. Yang terjadi apa? Kita meninggalkan kewajiban. Dan apabila meninggalkan kewajiban, yang terjadi kita akan kufur, na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk banyak bertanya, ya. Sebagaimana nanti kita akan lihat turunlah ayat tentang larangan untuk bertanya, khususnya perkara-perkara yang akan menyusahkan kita. Di dalam surat, ya, eh, di dalam surat Al-Maidah, ayatnya ayat ke 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'ana tubdalakum." Nah, kita lihat ayatnya surat Al-Maidah ayat ke 100 101 ya. Eh, Silakan kalau ada yang mau baca ya. Bapak-bapak Ikhwan coba. Bapak-bapak, tafadhol. Nah, tafadhol. Adakah bapak-bapak yang ingin baca?
Taib, ana bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya atau menanyakan kepada nabi kalian kepada hal-hal yang apabila dijelaskan kepada kalian justru itu akan menyusahkan kalian. Adapun jika kalian menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya pasti Allah akan menjelaskannya. Allah telah memaafkan kalian tentang itu, yaitu banyak bertanya, ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian akan bertanya kepada nabi kalian tentang sebagaimana dulu Bani Israel bertanya kepada Musa. Ya, jadi dahulu Bani Israel bertanya kepada Musa. Tentang apa? Ini, tentang Baqarah. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan keingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, sapi betina. Orang-orang Bani Israel pun bertanya, Atattakhizuna huzwa, apakah engkau menjadikan kami candaan? Karena mereka menyembah anak sapi. Ya. Kemudian Nabi Musa berlindung, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Lalu mereka pun bertanya detail safinya yang akhirnya menyusahkan mereka. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, wahai Musa, mohonkan kepada Rabbmu agar Allah menjelaskan kepada kami sapi apa itu. Nabi Musa pun akhirnya berkata, Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Allah telah berfirman menjelaskan kepada kalian bahwa sapi tersebut la faridun wala bikrun. Sapi yang tidak tua dan juga tidak muda. Awanum baina dalika, yaitu pertengahan di antara keduanya, umurnya, ya usianya. Faf'alu ma tu'marun. Segera kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Tetapi Bani Israel masih ngeyel, mempersulit mereka sendiri, mempertanyakan lagi detail sapi betina tersebut. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, mohonkan kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina tersebut. Lihat, akhirnya menyusahkan mereka. Padahal ketika Allah perintahkan sembelih sapi betina, sudah mereka sembelih saja mau sapi betina apa warnanya, bagaimana usianya, itu mudah bagaimana. Tapi ketika mereka terus bertanya, itu mempersulit mereka. Mereka pun mulai bertanya warnanya. Qala innahu yaqulu innaha bakaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Maka Nabi Musa berkata, Allah telah berfirman bahwasanya sapi betina tersebut warnanya kuning, kekuning-kuningan, dan warnanya itu menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Mereka pun tidak puas dan semakin bingung. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, jelaskan lagi kepada kami, mohonkan kepada Rabbmu, mahi, sapi betina apa itu? Innal baqara tasyabaha alaina. Kami jadi bingung, sapi betina itu sulit dicari. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mudah-mudahan jika engkau jelaskan lagi, kami akan mendapatkan petunjuk untuk mencari sapi betina tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hars. Kemudian Nabi Musa pun menjelaskan, Allah telah menjelaskan bahwa sapi betina tersebut adalah sapi betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak juga digunakan untuk mengairi
tanaman musallamatun, sapi yang sehat, ya, la syiyata fiha, yang tidak ada belang padanya. Setelah itu mereka pun kesulitan dan hampir-hampir mereka tidak mendapatkannya. Setelah mendapatkan, mereka berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Baru kami tahu sapi betina seperti apa itu. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan akhirnya mereka pun menyembelih atas perintah Allah sapi betina tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Subhanallah, ya. Inilah, ya, yang menyebabkan Bani Israel itu celaka dan binasa sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mengamalkannya, hampir, ya. Makanya, ya, di surat Al-Maidah tadi, ya, Allah berfirman di ayat 102-nya itu, qad sa'aluha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sungguh orang-orang terdahulu sudah banyak bertanya, ya, pertanyaan yang menyulitkan mereka. Kemudian setelah mereka bertanya, bukannya mereka mendapatkan hidayah, justru mereka pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 108-nya Allah pun melarang kaum muslimin untuk bertanya kepada Rasulullah alaihissalam pertanyaan-pertanyaan yang akan menyulitkan, yang menyusahkan, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Apakah kamu hendak bertanya kepada Rasulmu seperti halnya, ya, mereka Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa dahulu. Barang siapa yang mengganti iman kepada kekafiran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Atau makna ayat ini yaitu kalian meminta kepada Rasulullah SAW pohon, yang dengan pohon tersebut kalian menggantungkan senjata-senjata kalian untuk mendapatkan keberkahan yang disebut dengan Zatu Anwat, sebagaimana dulu Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar diberikan Tuhan-Tuhan selain Allah ketika mereka telah melewati laut itu, ya, Laut Merah, kemudian mereka melihat fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka Bani Israel melihat ada kaum penduduk yang menyembah berhala-berhala mereka. Mereka pun meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, berikan kami berhala-berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Kemudian qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, sungguh kalian benar-benar kaum yang bodoh atau kaum yang tidak mengerti akan tauhid. Karena itu dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya dilarang kita untuk bertanya, apalagi dalam masalah, apalagi masalah-masalah yang tidak tidak berkaitan dengan agama atau yang menyulitkan, ya. Nabi SAW pun tidak menyukai dengan orang-orang yang banyak bertanya. Walamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil la'an atau anil li'an. Nabi pernah ditanya tentang suami istri yang saling melaknat. Karihal masail wa'abaha. Nabi pun tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan Nabi pun mencela, ya, pertanyaan itu, ya, hatta butul yasailu anhu. Akhirnya orang yang bertanya pun diuji, terkena fitnah tersebut, saling melaknat, ya, qabla wuqu'i, sebelum terjadi perkara tersebut. Wa kana Nabi SAW yanha an kila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atil mal. Dalam hadis Bukhari yang dulu pernah kita bahas, ya, tentang akhlak-akhlak yang buruk, dalam Kitabul Jami, Nabi melarang kila wa qal, katanya-katanya, wa kasratus su'al, banyak bertanya, kemudian dan juga idha'atil mal, menyia-nyiakan harta.
Maka di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya terjadilah atau turunlah ayat yang kita sebutkan tadi, ya, surah Al-Maidah ayat 101. Bahkan ya, disebutkan dalam riwayat seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahnya. Rojulun kepada Rasulullah SAW, datang seseorang kepada Rasulullah SAW, ya, karena dahulu orang-orang Arab itu, orang-orang jahiliyah terdahulu, jika mereka berkelahi, maka mereka akan menisbatkan lawannya itu kepada yang bukan ayahnya. Tidak menyebutkan ayahnya. Misalkan si Fulan bin Fulan, dia nggak sebutin ayahnya. Kemudian orang ini pun bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, man abi, siapa ayahku? Subhanallah. Dia bertengkar dengan orang lain. Lalu orang lain itu pun mencelanya dengan tidak menyebutkan ayahnya, dengan menyebutkan nama orang lain. Dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa ayahku? Maka Nabi SAW pun mengatakan, Abuka Huzafah, ayahmu adalah Huzafah. Dalam riwayat lain, orang-orang mendatangi Nabi atau seseorang mendatangi Nabi. Lalu dia pun bertanya, Ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Nabi menjawab, Abu kafinnar, ayahmu di neraka karena dahulu dia kufur, belum beriman kepada Rasulullah SAW atau tidak beriman. Bahkan di antara mereka ada yang kehilangan untanya, mendatangi Nabi untuk bertanya, Ya Rasulullah, aina naqati? Ya Rasulullah, di mana untaku? Subhanallah, mereka bertanya kepada perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan agama. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 101 yang sudah kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanya kepada perkara-perkara yang apabila kamu bertanya kepada perkara tersebut itu akan menyusahkan kamu sendiri. Dan apabila kamu bertanya saat diturunkan Al-Quran, maka pasti Allah akan menjelaskannya kepada kamu, ya. Karena itu Allah memaafkan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ya. Dalam riwayat hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal muslimina jurma. Sungguh dosa yang besar bagi seseorang muslim itu man sa'ala an syai'in lam yuharram. Dia bertanya perkara yang tidak diharamkan. Setelah dia bertanya fahurrima min ajli mas'alatahu. Lalu akhirnya perkara itu diharamkan akibat pertanyaan dia. Sungguh ini sangat menyusahkan sekali, ya, dan ini termasuk orang yang akan mendapatkan dosa yang besar. Kemudian Nabi SAW, ya, setelah terjadi perkara ini dengan banyaknya bertanya para sahabat pada perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak bermanfaat tentang agamanya, maka Nabi SAW diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk mendatangi Rasulullah SAW dalam bentuk, ya, manusia, dalam bentuk seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan bertanya, ya, yang kita kenal dengan hadis Jibril, hadis yang dulu pernah kita bahas, hadis yang kedua dari hadis ini, ya, yaitu hadis Jibril yang diriwayatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, istala'a alaina, maka tiba-tiba datanglah seseorang, rojulun, ya, syadidu bayadis siyab,
syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wala na'rifuhu minna ahadun. Seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada seseorang dari kami yang mengetahui dia. Ya, artinya dia tidak dikenal di kampung itu atau di kota Madinah. Kami tidak mengenalnya. Kemudian hatta jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang ini tiba-tiba duduk ya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatai, lalu dia mendekatkan apa mendekatkan pahanya kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffai ala fakhidaihi, atau dia mendekatkan apa lututnya kepada lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, dia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat syahadatain, kau mendirikan salat, engkau melaksanakan zakat, menunaikan zakat, engkau melaksanakan puasa Ramadan dan menunaikan haji jika engkau mampu. Qala saddaqta. Dia pun mengatakan engkau benar. Umar radhiyallahu taala anhu pun mengatakan fa'ajibna lahu, kami pun terheran-heran kaget atas orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya dan dia yang membenarkan jawaban dari pertanyaannya sendiri. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi SAW pun menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik atau takdir yang buruk. Kemudian dia menjawab, sadaqta. Fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW pun menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah, fa innahu yaraka. Yaitu engkau ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya tentang hari kiamat, fa akhbirni anis sa'ah. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Adapun yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bahkan yang bertanya pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamu liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat itu kecuali la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa menampakkan waktu hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan hari kiamat adalah perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah yang maha mengetahuinya. Kemudian orang ini bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku atau beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral uratal hufatal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Yaitu tanda-tandanya adalah seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya, atau engkau akan melihat orang-orang kampung yang tidak memakai sendal, orang-orang yang miskin, penggembala kambing yang mereka nanti akan apa berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan. Summan talaqa, kemudian orang ini pun pergi. Falabistu maliyah, kemudian Umar pun radhiyallahu taala anhu yang melihat kejadian itu pun terdiam sejenak. Kemudian Nabi pun mendatangi Umar lalu bertanya, apakah engkau tahu wahai Umar manis sa'il? Atadri manis sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui siapa orang tadi. Maka Nabi pun memberitahukan, fa innahu Jibril alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian bertanya dengan metode tanya jawab
untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Maka dari hadis Jibril inilah diberikan petunjuk kepada para sahabat bagaimana bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun langsung mengamalkannya. Dan mereka pun semenjak saat itu tidak lagi berani banyak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih baik diam dan mendengarkan Nabi berkhutbah atau perintah yang datang dari Nabi. Datang perintah mereka langsung laksanakan. Datang larangan mereka segera tinggalkan. Mereka tidak lagi berani banyak bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kecuali perkara-perkara yang sangat penting. Yang berkaitan dengan syariat Allah. Yang berkaitan dengan amalan-amalan agama yang harus mereka amalkan. Karena itu di dalam Musnad Bazzar dikabarkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku melihat kaum yang lebih baik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa aluhu illa anis natai asyrata mas'alatan. Tidaklah mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya 12 persoalan saja. Subhanallah. Ya. Begitu banyak sebenarnya yang ingin mereka tanyakan, tapi karena tadi larangan dari Allah yang menyebabkan kebinasaan kalau terlalu banyak bertanya, maka tidaklah mereka bertanya kecuali hanya 12 permasalahan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala pun mengatakan wa kulluha fil Quran. Dan pertanyaan para sahabat itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan semuanya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, juga di dalam surat Al-Anfal ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yas'alunaka yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka anil yatama. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka anis syahril haram. Yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil mahid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam surat Al-Anfal yas'alunaka madza yas'alunaka anil anfal dan seterusnya ya. Subhanallah ya. Itu ada di surah Al-Baqarah banyak itu tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW dan pertanyaan mereka semuanya pertanyaan berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan syariat yang pertanyaan itu memotivasi mereka untuk mengamalkan amalan-amalan di dalam agama Allah ini ya. Coba kita lihat yas'alunaka yang paling dekat itu yas'alunaka anil ahillah ya. Mungkin bisa kita lihat ayat ke berapa itu? Ayat ke 180 180-an itu ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang bulan-bulan hilal itu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kata Allah itu adalah bulan-bulan untuk menentukan waktu-waktu untuk manusia dan untuk menentukan bulan-bulan haji ya. Nah, ini wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Kemudian ini ayat 189-nya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanyamu tentang bulan, ya, bulan sabit yang maksudnya hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan bulan-bulan tersebut petunjuk untuk waktu manusia dan petunjuk untuk ibadah haji. Kemudian yas'alunaka eh
anil khamri wal maisir kalau nggak salah setelah itu. Mereka bertanya tentang khamar dan tentang judi ya. Oh ini dulu tentang infak. Ayat 215-nya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kemudian ayat ke-217-nya yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang di bulan tersebut. Kemudian ayat 219-nya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan perjudian. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian yas'alunaka 'anil yatama ini ayat 220-nya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kemudian wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang mahid ya, tentang apa? Tentang haid ya. Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan termasuk surat Al-Anfal ya. Mereka yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang anfal yaitu tentang ghanimah, harta rampasan perang ya. Maka dari hadis ini ya qala eh mu'alif rahimallahu taala berkata Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala faqaulu sallallahu alaihi wasallam adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam zaruni ma taraktukum tinggalkan atau biarkan aku atas apa yang aku tinggalkan untuk kalian maksudnya jangan banyak bertanya fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim maksud dari hadis ini yadullu ala karahatil masaili wa dhammiha menunjukkan akan dilarangnya banyak bertanya dan tercelah ya. Wa asyara ila anna fi ishtighali bimtithali amri wajtinabi nahyi syaghlan anil masail. Dan ini juga menunjukkan hendaklah kita itu sibuknya bukan banyak bertanya, tapi sibuknya adalah action ya, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu." Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku larang, tinggalkan. Apabila aku perintahkan, segera amalkan apa-apa yang mampu kalian amalkan ya. Maka kata beliau rahimallahu taala, "Falladzi yata'ayyanu 'alal muslimil i'tina'u bihi." Maka hendaklah yang harus diperhatikan oleh seorang muslim an yabhasa amma ja'a 'anillahi wa rasulihi. Hendaklah dia mencari apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, mencari tahu ya perkara-perkara agama yang berkaitan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang Allah atau apa yang diperintahkan Nabi dan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yajtahida fi fahmi dzalika. Kemudian dia bersungguh-sungguh memahami perintah atau larangan tersebut, mentadaburinya. Summa yastaghila bitasdiqi bidzalika. Kemudian dia berusaha untuk membenarkan ya mengimaninya. In kana minal umuril ilmiah, kalau perkara itu adalah perkara ilmiah atau perkara gaib ya atau perkara kisah-kisah para nabi atau pelajaran-pelajaran yang dipetik darinya. Wa in kana minal umuril amaliyah, kalau ternyata Al-Quran dan Sunnah itu berkaitan dengan amal, badala wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'uhu minal awamir, maka dia pun berusaha sekuat tenaganya, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semampunya dari perintah-perintah tersebut, wajtina bima yunha anhu, dan berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang. Wa takunu himmatuhu masrufatan ila dzalika la ila ghairihi. Maka hendaklah semangatnya terhadap dalil ya terhadap Al-Qur'an dan terhadap sunnah ini yaitu hal demikian. Perintah laksanakan, setelah dipahami, diimani, dilaksanakan, larangan tinggalkan. La ila ghairi. Jangan
hanya sekedar mencari-cari tahu atau bertanya-tanya ya. Fa amma in kanat himmatuhu masrufatan inda sima'il amri wan nahyi ila fardin umurin qad taqa'u wa qad la taqa'. Apabila ya semangat dia teralihkan kepada hal-hal yang lain daripada melaksanakan perintah atau menjauhi larangan atau mengimani tadi ya perkara-perkara yang harus diimani ketika dia mendengarkan dalil perintah atau larangan yang itu terkadang terjadi atau tidak terjadi ya dia malah banyak bertanya-tanya gitu. Fa inna hadza mimma yadkhulu fin nahyi ya wa yuthabbitu 'anil jiddi fi mutaba'atil amri. Ya, karena dia itu termasuk orang yang melakukan larangan-larangan tersebut ya. Artinya jangan kita mencari-cari di luar tadi dengan hanya berbanyak bertanya yang akhirnya menyulitkan kita, membinasakan kita. Waqad sa'ala rajulun Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an istilamil hajar. Dahulu ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang memegang hajar aswad atau menyentuh hajar aswad. Faqala lahu, maka Ibnu Umar pun memberikan petunjuk kepadanya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, menyaksikan Nabi, melihat Nabi, ya, sunnah yang dilakukan dengan hajar aswad ini adalah menyentuhnya dan menciumnya. Faqala lahu rajul. Orang ini pun nggak puas. Ara'aita in gulibtu alaihi. Bagaimana pendapatmu jika aku nggak mampu menyentuh dan menciumnya? Ara'aita in zuhimtu. Bagaimana pendapatmu jika aku terhalangi untuk menyentuh atau menciumnya karena zahma, karena padat, karena banyak orang atau karena terdesak ya. Eh Faqala lahu Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar pun akhirnya mengomentari orang ini, ija'al ara'aita bil yamani, maka kamu akan terus bertanya sampai engkau akan bertanya bagaimana pendapatmu kalau itu rukun Yamani misalkan atau datangnya dari Yaman ya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalim wa yuqabbilu. Cukup sudah, aku sudah beritahukan kepadamu bahwa aku melihat Nabi SAW menyentuhnya dan menciumnya. Sudah, kalau engkau mampu lakukan, lakukan. Kalau enggak mampu ya sudah, tinggalkan. Muradu Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud ya komentar Ibnu Umar terhadap orang yang banyak bertanya tadi, an la yakuna lahu hammun illa fiqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah orang ini bersungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak bertanya kepada perkara-perkara yang lain. Wala hajata ila fardil ajzi an dzalika. Enggak butuh dia bertanya masalah-masalah yang dia tidak mampu. Au ta'assurihi qabla wuku'ihi, atau menyulitkan dia padahal perbuatan itu belum terjadi. Fa innahu qad yufattirul azma anit tasmimi alal mutaba'ah, karena ini akan menyebabkan dia kehilangan semangat atau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tafaqquha fid din wa su'ala 'anil ilmi innama yuhmadu idza kana lil amal. Karena belajar agama ini dan bertanya tentang ilmu itu terpuji ya, dengan bertanya apabila tujuannya untuk diamalkan. La lil mira'i wal jidal, bukan untuk berbangga-bangga dengan mendebat atau mengalahkan orang lain dengan perdebatan. Jadi tujuan bertanya dalam ilmu agama ini untuk kita amalkan, bukan untuk mendebat orang ya. Walihadal ma'na kana katsiru minas sahabati wat tabi'ina yakrahuna su'ala 'anil hawadisi qabla wuqu'iha wala yujibuna an dzalik. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimallahu taala, dengan makna hadis ini kebanyakan para sahabat dan juga para tabi'in mereka tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan perkara-perkara yang belum terjadi. Dan mereka tidak akan menjawab apabila ditanya dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Karena Zaid ibn Thabit, dahulu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, idza su'ila 'ani syai', apabila beliau ditanya tentang sesuatu perkara agama, yaqulu, maka beliau pun bertanya lagi, kana hada, apakah ini sudah terjadi? Fa in qalu la, kalau mereka berkata belum terjadi, maka beliau pun mengatakan
da'uhu hatta yakun. Maka pertanyaan kalian nggak akan aku jawab sampai nanti kalau udah terjadi baru akan dijawab. Wa qala Masruq rahimallahu taala, berkata Masruq, ya, termasuk tabi'in yang kibaru tabi'in. Sa'altu Ubay bin Ka'ab an syai'in. Aku pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu tentang sesuatu. Dia pun bertanya, "Akana ba'du?" Apakah ini sudah terjadi? Fakultu la. Aku pun menjawab, belum. Qala ajim mana? Maka dia pun mengatakan, sudah, jangan ditanyakan. Nanti kalau sudah terjadi, baru kami akan berfatwa atau aku akan menjawabnya gitu. Yani arihna hatta yakun. Biarkan sampai perkara itu terjadi. Faidha kana ijtahadna laka ra'yana. Kalau itu terjadi, kami akan bersungguh-sungguh memahaminya dan memberikan fatwanya kepadamu ya. Wa qala Sya'bi rahimallahu taala. Su'ila Ammarun an mas'alah. Dahulu Ammar radhiyallahu taala ditanya tentang perkara. Faqala, dia pun bertanya, hal kana hada ba'du? Apakah ini sudah terjadi? Qalu la. Mereka pun menjawab, belum. Qalu fada'una hatta yakun. Kalau gitu tinggalkan kami atau jangan bertanya sampai kalau sudah terjadi baru tanyakan. Faidha kana tajassammannahu lakum. Qala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab rahimallahu taala, sami'tu Malikan yaqulu, dahulu Imam Malik pernah berkata, al-mira'u fil ilmi yuqassil qulub wa yurithu dhaghna. Al-mira'u fil ilmi, berbangga-bangga dengan ilmu untuk mendebat orang lain. Yuqassil qulub, ini akan mematikan hati atau mengeraskan hati. Wa yurithu dhaghna, dan akan menyebabkan kedengkian, kebencian ya. Wa qala Maimuni, sami'tu Aba Abdillah, yakni Ahmad, berkata Maimuni rahimallahu taala. Aku pernah mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad ya bin Hanbal rahimallahu taala yus'alu an mas'alah. Dia pernah ditanya tentang satu perkara. Faqala waqad hadhil mas'alah, apakah perkara ini sudah terjadi? Boleh tumbiha ba'ats? Apakah ini sudah terjadi? Ya. Atau nanti kamu akan di nanti kamu akan terkena fitnah dengan pertanyaan ini. Bisa-bisa kamu terkena akibat pertanyaan ini akan kembali kepadamu kejadiannya ya. Seperti seseorang yang bertanya tentang li'an di zaman Rasulullah SAW, akhirnya dia terfitnah dengan li'an tersebut, yaitu saling melaknat suami dan istri ya. Wafil jumlah ya, secara makna ya, secara global makna hadis ini, faman imtathala ma amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada, ya, yang ingin ya mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam hadis ini, wantaha amanaha anhu, dan menjauhi larangan-larangan dari Nabi SAW, wa kana mustagilan bidzalika an ghairi, dan dia sibuk dengan ini, sibuk dengan melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Perintah dari Nabi dia laksanakan semampu dia, larangan dari Nabi dia tinggalkan. Hasalallahu najatu fid dunya wal akhirah. Inilah orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Wa man khalafa, tapi siapa yang menyelisihi ini? Artinya hanya sekedar banyak bertanya aja, tapi nggak peduli dengan perintah, nggak peduli dengan larangan. Perintah Nabi males nggak dilaksanakan, larangan malah dikerjakan, tapi dia sibuk bertanya-tanya. Wah, seolah-olah dia penuntut ilmu misalnya, seolah-olah dia orang yang rajin menuntut ilmu misalnya, atau malah pertanyaannya akan membinasakan dia ya. Washtaghala bi khawatiri wa ma yastahsinuhu wa qa'a fi ma haddara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli kitab, khawatir ya, dengan kesibukan dia banyak bertanya tadi, sehingga dia pun akan terjatuh pada perkara yang sangat berbahaya yang diperingatkan Nabi SAW, sebagaimana keadaan ahli kitab dahulu ya, allazina halaku bikathrati masailihim, di mana mereka celaka binasa karena cuman banyak bertanya, waqtilafihim ala anbiyaihim, tapi mereka menyelisihi nabi-nabi mereka, wa adamin qiyadihim wa ta'atihim li rusulihim, dan mereka pun tidak mentaati, tidak patuh, tidak taat kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala di masa mereka tersebut ya. Adapun sabda Rasulullah SAW, "Idza nuhitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum
yaitu apabila aku larang, tinggalkan, apa yang aku perintahkan, laksanakan semampu kalian. Qala ba'dul ulama mengambil atau istimbat ya dari sabda Nabi SAW ini, yukhaz minhu, bisa diambil ya kaidah dari hadis ini, annan nahya asyaddu minal amri, bahwa larangan itu lebih berat daripada perintah. Li'anna nahya lam yurakhas fi irtikabi syai'in minhu wal amru quyida bihasbil istita'ah. Karena di sini Nabi bilang, aku larang, jauhkan. Aku perintahkan, laksanakan, tapi ada tambahannya, semampu kalian. Ya. Karena kenapa larangan itu lebih berat apa apa namanya di sini? Karena ya larangan itu sebenarnya mudah untuk kita tinggal. Makanya kalau orang jatuh ke dalamnya, subhanallah ya, kita itu terhadap larangan Allah itu sebenarnya nggak perlu ada effort ya. Cukup kita diam di rumah aja misalkan, itu banyak larangan yang sudah kita tinggalkan. Tapi kalau dia membunuh, nauzubillah min dalik, ya, berzina, minum khamar, berjudi, atau menzolimi orang, itu kan ada effort. Dia harus keluar, dia harus berupaya. Sedangkan perintah, dia harus ada effort. Sholat, dia harus ke masjid, ke laki-laki. Ya. Tutup aurat, dia harus menutup aurat, dan seterusnya. Ya. Wa yashbihu hadha qawlu ba'dihim a'malul birri ya'maluhal birri wal fajir. Wa ammal ma'asi fala yatrukha illa siddiq. Perbuatan baik itu bisa dilakukan orang yang baik dan orang yang berdosa. Tapi perbuatan maksiat itu, meninggalkan maksiat, tidak ada yang mampu melakukan kecuali orang yang jujur, orang yang benar. Ya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man sarrahu an yasbiqa daibal mujtahid falyakuffa anidzunub." Barang siapa yang ingin mengalahkan ya kedudukan orang-orang yang mujtahid tadi, ya, maka hendaklah dia menahan diri dari dosa. Berkata Al-Hasan, "Ma'abadal 'abidun bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu." Tidaklah seorang hamba Allah beribadah yang lebih afdal kepada Allah, ibadahnya melebihi dia meninggalkan apa-apa yang Allah larang, ya. Wa dhahir anna ma warada min tafdili tarkil muharramat ala fi'li ta'at fa inna ma urida bihi ala nawafil ta'at. Maka adapun zahir hadis ini, kata Ibnu Rajab rahimallahu taala, disebutkan keutamaan meninggalkan larangan daripada melaksanakan ketaatan, yang dimaksud adalah ketaatan pada perkara-perkara yang disunahkan, ya. Kenapa? Karena kalau digandengkan dengan perkara yang diwajibkan dengan meninggalkan dosa, tentu perkara yang diwajibkan ini, amalan yang dilakukan, amalan melakukan kewajiban ini pahalanya juga utama, ya, sangat sangat besar, ya. Bahkan in apa namanya innal hasanati yuzhibna sayyiat, kata Allah, perbuatan yang baik ini, ketaatan-ketaatan tadi, ayat itu menyebutkan tentang sholat, bisa menghapuskan keburukan-keburukan, ya. Wa yushhidu lidzalika qaulu Ibnu Umar, la raddu danikin min haramin afdalu min mi'ati alif tunfaqu fi sabilillah. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, laysat at-taqwa qiyamul lail wa siyamun nahar wa takhlitu fima baina dhalik, walakin at-taqwa ada'u ma aftaradallah wa tarku ma harramallah, fa in kana ma'a dhalika amalun fa huwa khairun ila khairin aw kama qala." Umar bin Aziz mengatakan, bukanlah ketakwaan itu hanya sekedar qiyamul lail atau puasa atau melakukan keduanya, akan tapi ketakwaan itu adalah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apabila ditambahkan dengan amalan-amalan yang lainnya yang sunat, sungguh itu merupakan kebaikan di atas kebaikan, ya. Wahasilu kamali, maka kesimpulan dari perkataan mereka tadi, para salaf kita, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, yadullu ala anna jitinabil muharramat wa in qallat afdalu minal iktsari min nawafilit ta'at fa inna dzalika fardun wa hada naflun. Menunjukkan bahwa meninggalkan maksiat, meninggalkan yang diharamkan, walaupun itu
perkara yang sedikit misalkan itu lebih utama daripada memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, kita nih meninggalkan yang diharamkan Allah, ini kan wajib meninggalkan yang diharamkan, itu lebih utama daripada kita banyak melakukan ibadah yang sunnah. Walaupun ya ibadah sunnah, kalau dilakukan dengan melaksanakan kewajiban dahulu ya, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan yang diharamkan, kemudian ditambah dengan ibadah yang sunnah, sungguh ini kebaikan di atas kebaikan yang akan didapatkan orang tersebut. Fa inna dzalika fardun, karena meninggalkan yang diharamkan itu wajib. Wa hadza naflun, adapun memperbanyak ketaatan yang sunnah tadi hanya sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, ternyata tadi Ana nggak menampilkan syarah ininya ya, syarah Ibnu Rajabnya rahimahullah taala, qadarullah. Lupa mengganti tampilan Qur'annya tadi. Baik, kalau ada pertanyaan tafadhol. Naam, tafadhol. Nggak ada yang mau bertanya? Naam, tafadhol. Silakan. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, agar kita hidup kita selamat ya, Pak Ustadz, di dunia dan di akhirat. Kita tuh harus mengikuti petunjuk Rasul dan petunjuk Nabi dan Rasul. Eh, Tetapi kita kadang-kadang suka menyimpang dari Al-Quran. Padahal orang tersebut tahu Al-Quran itu, tahu mempelajari hadisnya, bagaimana isinya Al-Quran. Tapi orang itu masih banyak yang menyimpang dalam kehidupannya itu. Bagaimana pas dalam akhir kehidupannya kita kan masing-masing emang mah ada jalan kehidupan masing-masing ya Pak Ustadz. Dari awal kita lahir sampai akhir hayat. Eh, Mungkin dari dari remaja kita berbuat yang buruk, tetapi sesudah akhir hayatnya alhamdulillah membaik gitu. Itu kalau misalnya kita masih berbuat, kan kita ajal itu kan nggak tahu kapan kita datangnya pas kalau tiba-tiba nih tiba-tiba mau akhir hayatnya dia berbuat buruk, itu bagaimana pas dia kalau apa masuk neraka apa masuk surga, kan itu yang menilai Allah pas dia. Naam, barakallahu fikum. Naam, ya, hendaklah kita terus berupaya meminta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak tahu akhir dari amalan akhir dari kehidupan kita ya. Hanya Allah yang Hmm. mengetahuinya. Karena kita nggak tahu dan ini rahasia Allah, makanya hendaklah kita senantiasa terus menerus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan sombong. Jangan kita merasa nggak butuh lagi. Jangan karena kita sudah sering ngaji, banyak ibadah, lalu kita pun lalai. Kira kita ditipu ya dengan hal tersebut. Ya, justru kita harus makin minta kepada Allah, makin takut ya kita tersesat dari jalan yang lurus ini. Karena amalan itu yang akan dihisap ya, sampai akhirnya nanti. Innamal a'malu bil khawatim atau kama qala ya sallallahu alaihi wasallam. Amal itu yang dilihat akhir dari amalannya. Allah berfirman wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu kemenangan, kebahagiaan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya banyak-banyak kita terus berdoa ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubi ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana ya. Ya Allahumma aslih lana dinana apa allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan doa-doa yang lainnya supaya kita senantiasa dibimbing Allah dan diberikan taufik dan hidayah sampai akhir
hayat kita. Kemudian jauhi lingkungan ini sangat mempengaruhi teman, lingkungan, ya. Ya. Apalagi di waktu muda kita itu banyak kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Nah, sekarang alhamdulillah kita taubatan nasuha, maka jauhi, tinggalkan ya. Karena khawatir ya apabila nanti ke trigger dengan teman, dengan ucapannya, dengan perbuatan dia, akhirnya kita di terkena lagi syahwatnya, diganggu lagi oleh setan, lalu kita ikuti, naudzubillah min dzalik, akhirnya jatuh lagi ke lembah yang sama. Nasallallahu salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam. Naam. Iya, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan ya mungkin. Satu lagi boleh Ustadz? Naam, tafadhali. Mungkin terakhir Iya, ya karena mendekati maghrib sebentar lagi. iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagi pemula mohon Waalaikumsalam warahmatullahi nasihatnya, wabarakatuh. apakah batasannya yang kita tidak boleh banyak bertanya? Kalau tadi satu poin yang Ustadz jelaskan bahwa kalau itu belum terjadi, jangan ditanyakan. Tetapi kalau secara umum Ustadz, misalnya pemula, apa saja yang sebaiknya tidak ditanyakan untuk menjaga salah bertanya juga Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Bagi kita yang alhamdulillah ya sudah hijrah, sudah ada semangat untuk belajar, ya semangat kembali untuk mempelajari agama Allah ini dari dasar lagi, dari awal lagi. Maka apa saja yang harus kita pertanyakan atau batasan-batasan apa sebaiknya kita bertanya? Maka hendaklah kita bertanya perkara-perkara yang urgent yang akan kita amalkan saat itu juga atau eh, bulan-bulan atau hari-hari yang di sana ada waktu-waktu yang harus kita amalkan atau amalan-amalan yang kita tidak terlepas dari amalan itu. Ya. Seperti tauhid ya, tentu tauhid banyaklah kita belajar, banyaklah kita mencatat ilmu ya, kemudian memahaminya dan jangan banyak bertanya dalam perkara-perkara yang gaib apalagi tentang perbuatan-perbuatan Allah, lebih kita imani. Kemudian tentang amalan-amalan salat yang kita terus lakukan setiap hari, maka nggak apa-apa kita bertanya ya kepada guru kita misalkan atau kita mendengarkan ceramah tentang salat. Tapi jangan bertanya yang belum terjadi. Tanyakan yang ingin kita lakukan. Maka lakukan semampu kita. Kemudian apabila masuk bulan Ramadan, boleh kita bertanya tentang puasa Ramadan, tentang fidyah, tentang kafarat, tentang qadha. Kemudian kalau ibu-ibu misalkan tentang haid, ya. Kalau suami istri itu tentang rumah tangga, misalkan tentang nafkah suami, itu seorang suami harusnya banyak bertanya tentang masalah itu ya tentang apa bagaimana hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri atau kewajiban suami kewajiban istri batas suaminya itu tanya karena itu setiap hari kan yang akan dilakukan. Juga perkara-perkara misalkan dia terikat dengan jual beli, dia bertanya tentang perniagaan, tentang jual beli ya, kepada para ulama atau para pers itu boleh. Perkara yang dia tidak terlepas dari amalan itu dan amalan itu selalu dia lakukan di hari-harinya. Maka bertanya tentang itu nggak masalah. Tapi kalau perkara-perkara yang belum dia lakukan, misalkan dia belum menikah, dia udah bertanya gimana nanti kalau cucu saya, padahal dia belum menikah. Jadi itu termasuk yang tidak perlu dia tanyakan. Taib, mungkin itu saja ya karena sudah masuk maghrib di sini ke Madinah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.